Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswi SMK Muhammadiyah 5 Gresik. Selamat datang di kegiatan Fortasi di SMK Muhammadiyah 5 Gresik. Sebelum jauh, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Iqbal Ramadan Kiswara. Nanti bisa kalian panggil dengan nama Pak Iqbal. Nah, di sini saya mengampu mata pelajaran produktif pertanian yang insya Allah nanti di kelas 1 saya akan mengampu mata pelajaran pembiakan tanaman. Di sini saya tidak sendiri ya, Pak Iqbal tidak sendiri. Pak Iqbal nanti berpartner dengan Ustadz Solihin dan Ustadz Joko. Insya Allah nanti Ustadz Solihin akan mengampu mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman, dan Ustadz Joko akan mengampu mata pelajaran mekanisasi pertanian, ya, fokus pada alat-alat pertanian. Baik. Sebelumnya Pak Iqbal ucapkan selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 5 Gresik. Tetap semangat menjalani rangkaian kegiatan MPLS. Kembali menata niat kita untuk bersungguh-sungguh ya menjalankan kegiatan pembelajaran meskipun dari rumah. Kalau niat kita bagus, insya Allah penyerapan materi akan jauh lebih maksimal dan nanti akan menjadi nilai-nilai yang baik ke depannya. Nah, di sini Pak Iqbal akan menjelaskan tentang materi bagaimana sih pembuatan pupuk organik limbah rumah tangga ya. Sebelum Pak Iqbal jauh menjelaskan teknis, Pak Iqbal akan menjelaskan sedikit materi yang mungkin bisa kalian pegang dasar-dasarnya sebelum kita akan langsung praktek. Baik, di sini fokus ya. Kenapa sih kita perlu menggunakan pupuk organik? Nah, pupuk organik. Nah, nanti kalian akan pelajari di pelajaran ya tentang pH tanah. Nah, di sini tertulis pH tanah semakin masam akibat pemberian urea yang berlebih. Nah, pH masam ini apa? Nanti akan dipelajari. Yang pasti ketika kita mengaplikasikan pupuk kimia terlalu berlebih, maka akan ada efeknya pada tanah. Nah, tanah menjadi kurang sehat, sehingga kedepannya kita akan merasa kesusahan dalam kegiatan bercocok tanam di kemudian hari ya, karena kondisi kimianya saja sudah rusak ya kan. Nah, kemudian 95% lahan pertanian Indonesia kandungan C organiknya kurang dari 1 ya, sangat kecil sekali, sehingga perlu kita menamakan pupuk organik ya. C organik itu nanti apa? Nanti bisa dipelajari di pertemuan kita ketika pelajaran sudah dimulai. Kemudian ramah lingkungan serta murah. Nah, kan jelas ya, tentu ramah lingkungan karena tidak akan menimbulkan efek atau residu atau meninggalkan racun-racun yang akan merugikan dari tanaman maupun merugikan tanah itu sendiri. Serta murah ya, murah. Kenapa murah? Ya tentu seperti bahannya itu ada di sekitar kita ya kan. Misalnya kalian membantu orang tua atau ibu kalian membereskan dapur setelah masak, itu kan pasti ada beberapa sisa-sisa sayuran, entah buah-buahan, itu bisa kalian maksimalkan atau bisa kalian olah menjadi pupuk organik ya, murah kan, gratis malah ya. Kemudian selanjutnya kendala masalah dari pupuk organik sendiri. Nah, ini setelah kita angkat pupuk organik itu memiliki keunggulan. Nah, ternyata pupuk organik sendiri juga memiliki permasalahan sendiri ya. Proses matangnya lama. Nah, ini proses matangnya lama. Tentu kalau kita buat pupuk organik, campur segala macam, ditaruh suatu wadah, besok diaplikasikan. Nah, ini belum bisa. Harus menunggu beberapa bulan
hingga menunggu proses dekomposisinya sempurna. Nah, ini tentu lama ya kan. Wah, proses lama, sedangkan tanaman kita sudah butuh nutrisi, sedangkan pupuk belum ready, belum siap. Nah, ini jadi kendala. Ini manajemen yang harus bisa kita lakukan. Kemudian organisme penyakit mungkin masih terbawa dalam pupuk organik. Nah, jadi yang dimaksud di sini organisme penyakit masih terbawa. Kalau kita misalnya membuat pupuk organik dari bahan-bahan yang sebelumnya dari tanaman yang sudah punya penyakit, ya kan, entah itu layu, entah itu busuk, ya karena cendawan atau karena jamur, entah karena bakteri. Nah, terus kita punya inisiatif nih, wis daripada terbuang sia-sia, terus kita buat aja menjadi pupuk. Nah, yang ditakutkan nanti pupuknya sendiri akan membawa penyakit yang akan menyerang pada tanaman yang sedang kita tanam nantinya. Nah, ini jadi senjata bahaya ya. Maksud kita akan memberikan pupuk, malah kita memberikan penyakit pada tanaman kita. Nah, caranya gimana nantinya kalau biar nggak terkena penyakit? Ya, pastikan bahan yang akan kita buat menjadi pupuk nanti bebas dari organisme penyakit ya, dipastikan dari bahan-bahan yang sehat. Kemudian tenaga kerja yang tinggi ya, tenaga kerja tinggi tentu kita dalam jumlah besar tidak mungkin mengerjakan sendirian. Tentu kita akan merekrut beberapa tenaga kerja. Dan tenaga kerja sendiri tidak gratis. Nah, pasti bayar kan. Nah, ini juga menjadi kendala. Kemudian pupuk organik itu ada dua, ternyata ada pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Yang dimaksud padat ya seperti yang pasti ini sudah dapat di SMP, bahwa wujud itu macam-macam ya, ada wujud padat, ada wujud cair, ada wujud gas. Nah, sama pupuk ternyata ada bentuknya pupuk padat dan ternyata juga ada pupuk cair ya. Tentu bentuknya aja juga sudah berbeda. Nah, sekarang fokus pada apa sih, dari tadi kita bicara pupuk organik. Apa sih pupuk organik itu? Bahwa pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari material makhluk hidup seperti pelapukan, sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Ya, perlu kita garis bawahi di sini, kita fokus ke sisa-sisa tanaman ya, sisa-sisa tanaman dan sisa-sisa pembuangan atau kotoran dari hewan. Yang dimaksud sini bukan jasad manusia, tapi kotoran yang dikeluarkan dari hewan dan manusia. Ya, kan ada pupuk kandang juga terbuat dari hewan. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang terbuat dari makhluk hidup ya, materi sisa-sisa makhluk hidup yang sudah terjadi proses pelapukan ya, sisa-sisa tanaman dan kotoran yang dihasilkan dari hewan dan manusia. Ya, ini yang dimaksud dengan pupuk organik ya kan. Terus kita lanjut pada kelebihan pupuk organik. Nah, poin pertama, menjaga kelembaban dari tanah. Nah, baik beberapa pupuk, kalau kalian jalan-jalan ke lahan itu kan ada pupuk yang daya ikat airnya cukup bagus ya kan, cukup bagus, sehingga ketika kita campurkan ke dalam tanah, kelembaban air atau daya cekam air, daya ikat air dia bagus, sehingga tanah itu tetap dalam kondisi yang selalu basah. Ya, selalu basah dalam artian bukan jenuh air, bukan penuh air, tapi gampangannya masih ada kadar airnya, sehingga tidak mudah cepat kering nantinya. Ya, itu salah satu kelebihan pupuk organik, sehingga kita tidak akan dalam artian tidak
bersusah-susah untuk selalu menambahkan air nantinya ke tanaman kita. Kemudian menambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Nah, tentu ya pupuk organik mengandung banyak unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Unsur hara apa saja? Ini nanti akan kita pelajari di pembelajaran selanjutnya. Pak Iqbal kasih bocoran sedikit, unsur hara untuk tanaman yang sering diserap itu ada unsur namanya unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, nanti banyaklah kita belajar apa sih makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalau kita kan suka nasi ya, tapi kalau tanaman belum tentu suka nasi, belum tentu suka ayam goreng. Nah, ini kita harus mempelajari iki tanaman senengane opo ya. Kemudian suplai bahan makanan untuk organisme yang baik untuk tanah dan tanaman. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita memasukkan pupuk organik ya, itu secara tidak langsung kita tidak hanya memberikan nutrisi pada tanah, tidak memberikan nutrisi pada tanaman, tapi secara tidak langsung kita juga memberi makanan pada organisme-organisme penghuni dalam tanah seperti cacing ya, seperti semut yang keberadaannya sangat mendukung dari pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, tentu seperti keberadaan cacing misalnya. Cacing ketika cacing memakan pupuk organik yang kita kasih, dia akan mengeluarkan satu kotoran yang dimana ini sering kali disebut dengan istilah kascing ya. Kascing ini sangat bagus juga untuk nutrisi pada tanaman ya. Wah, ini banyak sekali ya ternyata kelebihan untuk pupuk organik. Nah, sekarang kita bahas lagi kekurangan yang sudah kita sampaikan di awal tadi ya. Kekurangan pupuk organik, proses produksinya lama ya kan, lama. Kemudian itu tadi sudah Pak Iqbal jelaskan kan. Kemudian tanah yang sudah miskin unsur haranya membutuhkan pupuk organik dalam jumlah yang besar. Nah, ini menarik ya. Di tanah yang cukup marginal atau tanah yang sangat kekurangan nutrisi, ketika kita mulai untuk melakukan penanaman tanaman, ini menjadi suatu PR. Jadi pupuk yang kita taruh ternyata masih belum mencukupi kebutuhan tanaman, sehingga biasanya kita kombinasi dengan keberadaan dari pupuk kimia ya, tentu dalam jumlah takaran yang bijak. Nah, nanti kita pelajari bersama. Kemudian pupuk organik sering menjadi faktor pembawa hama. Nah, tadi sudah Pak Iqbal jelaskan ya. Next, lanjut sekarang sumber bahan. Sumber bahan nitrogen tinggi. Nah, kalau misal kalian jalan-jalan ketemu akar kacang tanah ya, itu ternyata sumber nitrogennya cukup tinggi ya kan. Kalau di rumah kalian punya daun sengon, ternyata wah, cukup tinggi nih unsur nitrogen. Nah, nitrogen ini bagus untuk pertumbuhan ya, apalagi di fase pertumbuhan awal dari suatu tanaman. Kemudian ada lagi sumber fosfor tinggi ya, ada pada bonggol pisang. Kalau Pak Iqbal bilang juga ada pada kulit pisang, juga ada kandungan fosfornya juga tinggi. Nah, ini juga termasuk pada sisa dapur atau sisa limbah dapur. Kalau ibu kalian habis beli pisang, kemudian kulit pisangnya terbuang percuma, nah ini sayang ya, kalian bisa olah lagi menjadi pupuk ya. Kemudian, nah ini sumber bahan kalium tinggi, sabut kelapa ya kan. Kita juga di daerah pesisir, di daerah dekat pantai tentu banyak kelapa melimpah di sini. Ya. Ini juga termasuk limbah rumah tangga kan.
ini bisa kita manfaatkan ternyata keberadaannya untuk bisa dijadikan suatu suatu hal yang memiliki nilai nantinya. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Iqbal sampaikan untuk step-step cara bagaimana kita membuat pupuk. Pak Iqbal sudah upload di YouTube. Bisa kalian akses ya, tidak perlu download, cuman kalian akses saja, lihat. Pak Iqbal juga enggak menyuruh kalian like, subscribe, enggak. Yang penting dilihat secara seksama, diamati step-stepnya. Harapan Pak Iqbal, tugas ke depan kalian bisa membuat pupuk ya, sambil menunggu instruksi ke depannya instruksi apa tugasnya ya. Mungkin kalian ditugasi untuk bisa membuat pupuk ya, Pak Iqbal nggak tahu, nanti diikuti saja instruksinya, disimak baik-baik. Nah, misal kalau ada pertanyaan, Pak Iqbal tunggu ya, masih ada beberapa jam ke depan. Silakan dipersiapkan pertanyaan terbaiknya. Mungkin itu saja Pak Iqbal yang bisa Pak Iqbal sampaikan. Tetap semangat menjalankan rangkaian MPLS atau portasi di SMK Muhammadiyah 5. Selamat berjuang para calon pengusaha sukses. Selamat berjuang calon-calon orang berhasil ya. Semua yang masuk di SMK Muhammadiyah 5 adalah orang-orang yang sukses ke depannya. Amin. Ya, Pak Iqbal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.